tes tes 1 2. Salah salah.
Gelap. Tes. Halo teman-teman, suara saya Halo terakses, Mas, Prakses Mas. ya? Oke. Iya. Oh iya, kita punya waktu 30 menit ya. Kita mulai ya, nanti yang lain nyusul dia. Kita mulai ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kawan-kawan semua, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Tuhan pemilik segala kehidupan. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberikan kemurahan hatinya, memberikan bimbingannya kepada kita semua sehingga kita bisa tetap menghirup udara, menikmati indahnya dunia ya. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner sejati yang mampu merubah paradigma berpikir umat dari yang berpikir jahiliyah menuju yang berpikir Islamiyah, ya. Dari yang penuh dengan biadaban menuju dunia yang beradab, ya, dari kebodohan menuju pintarnya, seperti yang kita rasakan pada kesempatan ini. Sosok baginda Rasulullah yang selalu dirindukan oleh umat muslim dan bahkan dirindukan oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini. Teman-teman semua, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita
pertemuan kita. Jadi seperti biasanya kita akan tetap merangkul ya, menggabungkan antara tema bab 5 sama bab 6 sekarang ya. Sebelumnya nih gimana kabar teman-teman nih? Sehat ya? Saya rasa semoga sehat semua lah. Sebelum inilah sebelum kita mulai ke diskusinya nanti, alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Sesuai hati aja lah ya. Kita berdoa mulai. Oke, selesai teman-teman. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan tilawah ya. Jadi kita wajib tilawah setiap pertemuan. Seperti biasanya saya tidak akan tilawah lewat Google Meet ya. Karena itu akan memperlambat waktu kita. Teman-teman seperti biasa tetap membaca Al-Kahfi ayat 1 sampai 20 ya. Seperti biasanya nanti di list di grup ya, kayak kemarin yang belum ngelis tuh ada satu orang ya. Ya, saya harap nanti semuanya list ya sampai besok. Kemudian yang selanjutnya saya boleh absen dulu ya biar tahu teman-teman. Laili Alfisahari. Hadir. Hadir ya. Oke. Terus Najib Juhri. Hadir ya. Najib Zuhri. Gak ada ya? Sepertinya belum ada, Mas. Oke. Rafli ada ya? Ya, saya Mas. Kemudian Effendi ada ya? Rahmat Effendi. Hadir Mas. Oke. Didik. Hadir Mas. Oke. Ardiansah. Hadir Mas. Oke, Ricky. Ricky nggak ada ya? Lagi sakit. Oh. Lilik. Hadir Mas. Oke Om. Yuda Mahendra. Yuda nggak ada ya? Rudi ada ya? Rudi. Hadir Mas, hadir. Oke. Hadir. Taufik ada ya? Hadir. Oke, berarti ada 3 orang yang nggak masuk ya. Ada 3 orang yang nggak masuk. Oke, terima kasih teman-teman udah menyempatkan waktunya ya. Sekarang udah tepat ya jam 20 pukul 20.30. Nah, sekarang kita langsung mulai aja ya teman-teman ya. Ini kita selain mengikuti ini, kita juga banyak tugas juga ya di jurusan kita ya, terus khususnya kayak gitu. Nah, pada kesempatan ini seperti tadi yang saya sampaikan, kita akan membahas tentang akan menggabungkan 2 materi kita hari ini tentang konsep pembinaan iman dan ibadah. Nah, jadi ada beberapa hal yang udah saya rangkum. Jadi pertama kita akan membahas tentang iman ya. Apa sih iman dari menurut teman-teman ya? Kayaknya
sangat dekat banget sama kita ya. Jadi soal iman itu apa sih? Nah, eh, secara imam juga itu masuk sinonim akidah dan tauhid ya. Artinya kita akan sampai ke titik pembahasan tentang tauhid ataupun keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu berbicara tentang keyakinan. Lalu bagaimana keyakinan itu bisa kita maknain sebagai iman? Ya, keyakinan itu tidak hanya sebatas kita mengucapkan kalimat syahadat, kita mengucapkan kalimat syahadat, ya. Tapi kita juga harus menjalankan dengan perbuatan kita. Iman itu dibutuhkan ada 3. Jadi dalam Islam iman itu dibutuhkan ada 3. Kita membutuhkan pengakuan ataupun kesaksian dari hati. Bahwa kita telah mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan hati yang setulus-tulusnya bahwa kita masuk Islam ataupun kita berislam. Kemudian yang kedua kita harus mengucapkan dengan lisan, ya. Tapi di era sekarang kebanyakan kita ya, bahwasanya banyak di antara kita ini yang hanya sebatas mengucapkan dengan lisan, ya. Jadi Islam ada yang Islam KTP tapi tapi dirinya ateis misal, ada yang beragama KTP-nya Islam tapi ada kepercayaan lain yang mereka anut gitu. Nah, kita hanya sebatas mengucapkan kalimat syahadat doang tapi tidak diyakini dengan hati dan tidak dijalankan dengan perbuatan. Jadi kita butuh diyakinkan dengan hati yang ikhlas, kemudian kita ucapkan dengan lisan, lalu kita jalankan dengan perbuatan kita, dengan amal, dengan badan kita kayak gitu. Gitu sih sekilas tentang iman ya. Jadi tidak perlu lagi kita mempertanyakan banyak hal tentang iman. Kalau iman itu adalah cukup tentang keyakinan. Itu iman adalah keyakinan. Kemudian yang selanjutnya, karena iman ini sama halnya dengan tauhid, artinya kita juga akan mengkaji tentang tauhid, macam-macam tauhid, ya. Teman-teman, apa itu macam-macam tauhid? Apa aja kayak gitu? Atau kita kembali ke iman tadi, mungkin teman-teman belum paham. Setelah saya jelaskan tentang iman, apa yang terlintas dalam pikiran teman-teman? Kalau teman-teman menyimpulkan iman itu apa sih? Ini ada yang mendengarkan nggak sih? Halo Mas, bisa diulangi Mas? Saya tadi terkendala sinyal. Iman itu apa? Kalau saya jelaskan, mungkin teman-teman bisa menyimpulkan seperti apa iman itu. Ada keyakinan, yakin. Apa yang membuktikan kita yakin kepada Allah? Ya mungkin sepengertian ataupun sepahaman saya, iman itu meyakini benar, ya, meyakini adanya sesuatu hal yang datang dari Sang Pencipta gitu. Dalam hal ini Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, mengimani apa yang telah Ia berikan melalui Al-Qur'an. Ya mengimani, karena memang kan di dalam Islam saja ada rukun iman ya, ada 6 betul. rukun iman. Jadi kayak semua aspek tersebut harus kita imani, yaitu kita yakini bahwa itu benar adanya, merupakan firman dari Allah. Mungkin itu sih Mas jawaban dari saya. Iya. Itu bagus jawabannya. Tapi kayaknya kita akan mengakui bahwa iman itu benar-benar iman kalau kita udah mengimani nih, udah meyakini nih. Apa yang kalau kita ragu, apakah kita masuk kepada ranah keyakinan nggak sih? Misal kita ragu,
Itu. Nah, jadi iman itu benar tuh. Artinya kita udah meyakini tanpa adanya keraguan. Kalau kita dalam jalani hidup ini masih ada ragu-ragu misal, itu artinya kita kurang iman, kurang kepercayaan. Akhirnya kita ragu-ragu dalam melangkah misal banyak dilema dan lain sebagainya. Nah, yang kemudian apa yang saya jelaskan tadi bisa kita simpulkan juga keyakinan itu dapat dibuktikan dengan perbuatan. Perbuatan apa? Kita menjalankan sholat misal benar katanya Rafli. Nah, itu sekilas iman. Terus selanjutnya tadi tentang macam-macam tauhid. Nah, mempersingkat waktu ya. Jadi tauhid itu ada sebenarnya nggak tiga sih, tapi di sini tiga. Jadi kita uh, ini tiga. Yang pertama ada rububiyah. Jadi dalam tauhid itu ada rububiyah. Rububiyah itu bagaimana kita sebagai manusia, sebagai hamba yang mengakui satu-satunya zat pencipta di muka bumi ini, zat di seluruh alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mentauhidkan Allah dengan sifatnya atau macam tauhid yang rububiyah ini kita ya sang pencipta hanya Allah, nggak ada yang lain yang menciptakan itu. Mungkin manusia bisa menciptakan alat-alat di muka bumi ini, tapi asalnya tetap dari Allah ya. Allah yang menciptakan manusia. Kemudian yang kedua ada yang namanya tauhid uluhiyah. Ini yang berkaitan dengan la ilaha illallah. Ya, jadi ilah uluhiyah. Ini yang berkaitan dengan sesembahan yang disembah. Jadi kita sebagai manusia, sebagai umat muslim, umat beragama Islam harus mengakui sifat Allah, mengakui Allah itu, bahwa Allah itu uluhiyah. Satu-satunya yang berhak disembah. Sesembahan yang satu-satunya yang perlu kita sembah. Kemudian yang ketiga yaitu asma wa sifat. Kita harus mengakui bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat yang baik, asmaul husna misalnya. Itu. Kemudian ada struktur bangunan Islam, ya. Ini tentang keimanan ya. Jadi ada struktur bangunan Islam. Apa aja strukturnya itu? Dakwah, dakwah dan jihad. Nah, teman-teman, berdakwah itu adalah salah satu bangunan dari Islam, struktur bangunan yang kita bentuk. Bagaimana Islam bisa berkembang yaitu dengan berdakwah. Bagaimana Islam bisa berkembang juga dengan berjihad. Jihad itu banyak hal, tidak hanya berperang misal. Jihad bisa menuntut ilmu seperti yang kita lakukan juga hari ini adalah jihad. Nah, itu adalah salah satu bangunan struktur bangunan Islam yang akan memperkokoh Islam itu sendiri. Nah, bagi orang baik, kalau dilakukan secara struktur itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, kan banyak kata-kata, misal orang-orang bijak pernah bilang kayak gini, orang yang baik yang tidak terstruktur akan mampu dikalahkan oleh kejahatan yang terstruktur. Nah, hal ini yang pernah kami lakukan juga di kampus. Tapi jangan cerita di sini lah, saya ini pengkhianat. Kemudian yang kedua tentang struktur beragama apa bangunan Islam gitu. Yang kedua adalah ibadah dan muamalah. Kita menjalankan ibadah. Saya Islam tetap ada keyakinan kita, iman kita tetap bentuk. Yang terakhir adalah akidah atau akidah. Itu adalah struktur yang harus kita jaga. Kemudian ada dampak, ya, dampak dari akidah seorang muslim, dampak dari iman seorang muslim. Kalau kita udah meyakini Allah, artinya dalam diri kita tidak ada lagi ketakutan dengan apapun. Ya, kita takutin hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, dampaknya adalah kita tenang, hati kita selalu tenang ketika kita selalu percaya bahwa yang terjadi ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Apapun kondisinya. Yang ketiga adalah kita optimis dengan masa depan kita. Nah, selalu kita yakin bahwa besok kita tetap akan baik. Selalu husnudzon dengan hari-hari esok. Nah, dengan keyakinan kita kepada Allah, artinya kita juga bertawakal kepada Allah.
Kemudian kita langsung lanjut ke bab selanjutnya ya. Berarti tinggal 20 menit. Nah, kita lanjut ke bab selanjutnya tentang ibadah. Nah, kemarin kita sempat membahas apa tujuan penciptaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Nah, Tuhan ataupun Allah menciptakan manusia dan jin itu hanya beribadah kepadanya. Ilah hanya menyembah kepadanya. Itu tujuan penciptaan kita. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah itu. Secara sederhana, kita bisa mengartikan ibadah itu adalah sebagai ketaatan kita, ketundukan kita, kerendahan hati kita, ataupun penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan bahwa kita udah beriman kepada Allah. Artinya ada kaitan, tadi kita bahas tentang keimanan, dan sekarang kita bahas tentang ibadah. Nah, yang pertama, misal dalam rukun Islam, kita harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dari itu baru kita menjalankan sholat. Itu salah satu ibadah, salah satu ketundukan kita kepada Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ibadah itu ada dua. Nah, ibadah itu ada dua. Ibadah mahdoh, yaitu ibadah yang secara vertikal kita sama Allah, Alhamdulillah, yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita menjalankan sholat itu langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, zakat misal kita puasa itu salah satu ibadah mahdoh, ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah, hubungannya secara vertikal. Kemudian gairu mahdoh. Nah, ibadah ini ibadah yang berhubungan dengan sosial, misalnya kita jual beli atau kita menikah. Nah, itu salah satu ibadah dari gairul mahdoh. Kemudian syarat diterimanya ibadah. Nah, ini kebanyakan kita kadang lupa untuk mempelajari hal-hal yang syarat diterimanya ibadah. Ya, selama ini mungkin kita selalu hanya sekedar menjalankan sholat, hanya baca Quran, tapi kita tidak tahu apa syarat yang membuat Allah itu menerima ibadah kita. Yang pertama, itu kita harus ikhlas, jelas ya. Jadi semua perbuatan itu akan tergantung dengan niat. Niat kita ikhlas atau ingin dipuji. Nah, niatkan dengan ikhlas sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ittiba. Ini adalah kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan perintah Allah. Maksudnya di sini lebih ke contoh, mengikuti contoh yang diajarkan oleh Rasulullah. Perintah Allah melalui Rasulullah. Nah, kita mengikuti contoh-contoh yang diajarkan oleh Rasulullah. Misal sholat, tidak boleh kita menambah sholat subuh jadi 4 rakaat. Nah, itu artinya tidak akan diterima ibadah kita karena di luar daripada contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah. Nah, itu masuk pada ranah bid'ah. Nah, itu bid'ah. 4 rakaat, sholat bisa 2 rakaat, ya itu tidak sesuai dengan perintah, tidak sesuai dengan contoh. Artinya ibadah kita akan ditolak, tidak diterima. Syaratnya cuma 2 itu. Kemudian cakupan ibadah. Apa ada cakupan ibadah kayak gitu? Tadi saya sudah menjelaskan bahwa cakupan ibadah. Sebelumnya saya menjelaskan tentang iman, bagaimana kita harus iman itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan oleh anggota badan kita. Di sini ibadah juga itu seperti itu. Ibadah hati misal. Kenapa ada ibadah hati? Mari kita belajar tentang ilmu hati ya, ilmu yang diprioritaskan dalam Islam ya. Kenapa harus ada ibadah hati? Dengan itu kita akan berharap hanya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, merasa takut kepada Allah, membangun cinta kepada Allah, merasa tenang gitu. Nah, itu yang bersumber dari hati. Itu tidak mungkin bersumber dari pikiran kita. Cuma hati yang akan mengendalikan ketenangan diri kita. Kemudian ibadah lisan. Ibadah lisan itu ibadah yang kita misal kita
membaca zikir misal, tasbih misal, atau takbir. Nah, itu salah satu ibadah lisan. Lalu ibadah anggota badan misal. Ibadah anggota badan ini lebih tepatnya kayak menjalankan sholat. Jadi yang menjalankan sholat ini kan ibadah yang badan kita, yang membayar zakat badan kita. Nah, itu termasuk ibadah anggota badan. Haji juga misal, jihad. Nah, itu dilakukan oleh badan. Kemudian selanjutnya ya, jenis-jenis ibadah. Teman-teman, apa sih jenis-jenis ibadat? Sebut aja satu aja. Iya, sholat. Jadi sholat itu salah satu jenis ibadah. Ada yang pernah bilang, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Aqimi sholat, inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar." Di sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Kenapa bisa seperti ini? Banyakkan orang sholat misal, tapi bisa tetap melakukan perbuatan keji dan munkarnya. Banyak orang sholat tapi korupsi misal. Banyak kayak Surya Ali misal, atau tokoh-tokoh agama, menteri agama. Tidak mungkin menteri agama nggak sholat gitu kan. Tapi mereka melakukan perbuatan keji dan munkar. Berarti ada yang salah dengan sholat. Berarti bullshit dong. Al-Quran yang bilang sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Omong kosong kayak gitu. Kenapa sholat tidak mampu mencegah perbuatan keji dan munkar? Kan membingungkan juga nih. Itu ada masalah dong dalam sholat kita. Ini juga saya bingung dengan pertanyaan ini. Suatu ketika saya pernah membaca buku. Ini bukunya Muhammad Taufat tentang religius hidup. Kehidupan religius. Jadi dia menjelaskan di sana sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Bukan karena kita sholat besoknya atau nantinya kita udah mencegah perbuatan keji dan munkar. Enggak. Sholat yang dapat mencegah perbuatan munkar adalah kita melakukan secara terus menerus. Kita melakukan dengan sesuai dengan syarat sah, syarat wajibnya dan rukunnya sholat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan mencegah perbuatan keji dan munkar kita. Nah, lalu apa makna sholat? Menurut teman-teman, apa sebenarnya sholat itu? Sholat itu apa sih artinya? Sebagai tanda menyembah dan merendahkan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mas. Iya, benar. Tapi arti sebenarnya sholat itu kayak apa istilah ini? Kayak kita lebih tepatnya berdoa. Jadi arti sholat yang sebenarnya adalah kita berdoa. Ya mungkin tadi maksud ya merendahkan diri kepada Allah. Arti sholat itu adalah doa. Sebab dalam setiap bacaan sholat itu adalah doa. Jadi kita sedang berdoa kepada Allah, melindungi diri kita dari segala hal. Tadi termasuk sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu. Nah, sholat itu adalah doa. Dan kalau secara istilah ya mungkin dulu kita SMP, SMA kita belajar kalau sholat itu adalah yang dilakukan oleh anggota tubuh kita ya, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itulah sholat. Itu memang arti sholat. Tapi makna dari sholat yang sebenarnya adalah berdoa, doa, menyerah. Nah makanya kita punya tanda kayak gini. Kalau orang menyerah misal pasti kayak gini. Tidak mungkin orang menyerah ngangkat kayak gini. Nah, menyerah bertunduk pada Sang Pencipta. Lalu dalam sholat itu ada apa aja? Apa syarat sholat? Jadi kita nggak tahu tuh syarat sholat. Ada syarat sah dan ada syarat wajibnya. Apa syarat wajib sholat?
Nah, syarat wajib sholat itu ada 3. Kita harus beragama Islam. Ya, harus beragama Islam. Kalau tidak beragama Islam, nggak sah sholat, nggak wajib. Dia nggak wajib sholat dan tidak diterima sholatnya. Kalau syarat ini tidak termasuk. Nah, orang Kristen bisa sholat, tapi tidak memenuhi syarat wajibnya sholat. Dia harus masuk Islam dulu. Kemudian yang kedua syarat wajibnya ada kita harus berakal. Orang gila nggak wajib sholat, tidak masuk syarat wajib sholat karena dia gila. Kemudian yang ketiga kita harus kita udah balik ya. Balik itu artinya kita udah mulai merasakan tanda-tanda dalam hidup kita. Yang laki-laki misal udah mimpi basah, yang cewek tidak ada yang cewek ya. Yang laki-laki udah mimpi basah ya gitu. Itu udah wajib kita sholat. Kemudian apa syarat sahnya? Selain pada syarat wajib ada syarat sah. Syarat sahnya sholat adalah kita harus beragama Islam atau katanya Muslim. Kita harus Muslim. Berakal tadi ya, berakal. Orang gila nggak asal sholat. Kemudian kita harus tepat sesuai waktu yang ditentukan. Kita harus ikuti dari hadis dan najis, ya, baik itu pasien kita maupun tempat kita. Kemudian kita menutup aurat sama yang jelas kita harus menghadap kiblat. Itu harus sah ya sholat. Kalau kita nggak menutup aurat itu nggak sah. Kalau kita nggak menghadap kiblat nggak sah. Walaupun dalam Al-Quran sembah aku dimanapun kamu menghadapkan wajah itu ada. Tapi karena kita di sanalah wajah Allah, jadi kita harus menghadap kiblat. Kemudian ada rukun sholat. Nah, saya baca aja ya biar cepat. Rukun sholat itu ada niat. Nah, kalau kita nggak niat, ya nggak percuma dong kita sholat. Kemudian kita harus berdiri kalau kita mampu ya. Kemudian kita takbir. Nah, takbir adalah salah satu rukun sholat. Kalau kita nggak takbir, percuma dong sholat. Ya, terus nggak ada nilainya. Kemudian kita harus membaca Al-Fatihah. Nah, kalau kita nggak baca Al-Fatihah, ya nggak ada nilainya juga tuh, nggak ada pahalanya. Kita harus ruku, kita iktidal, kita harusnya harus ada jedanya. Biar ada sujud itu rukun, kalau nggak sujud nggak bisa. Kecuali ada penyesuaian. Nah, itu di antara 2 sujud ada duduk tahiyat, ada sholawat, salam dan tertib. Nah, itu adalah rukun sholat. Lalu apa aja yang membatalkan sholat? Banyak. Membatalkan sholat misal kita kentut, atau kita sedang makan, minum, itu membatalkan sholat kita. Lalu yang selanjutnya, ibadah yang selanjutnya selain sholat ada ibadah yang namanya toharoh. Artinya bersuci. Nah, bersuci adalah salah satu ibadah. Jadi toharoh ini adalah bersuci dari kotoran. Tidak mungkin sholat kita terima kalau nggak bersuci. Ini adalah salah satu ibadah. Lalu jenis taharah itu apa aja? Ada wudhu. Nah, wudhu adalah salah satu jenis taharah. Nah, makanya dalam sholat itu diwajibkan wudhu karena syarat rukunnya sholat, syarat sahnya sholat harus terbebas dari najis. Ya, hadas kecil. Nah, harus terbebas dari itu. Ya, taharah itu adalah bersuci. Kita harus bersuci dengan itu baru sholat kita syah. Kemudian wudhu pun ada rukunnya juga, ada niat, membasuh muka. Nah, niat itu wajib ya. Niat itu wajib membasuh muka, kemudian membasuh sebagian kepala kita, tangan sampai siku, kaki. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu. Yang lain itu yang sunnah itu juga nggak masalah, kita tambah, bisa kita baca bismillah, kita kumur-kumur, itu masuk ke sunnahnya. Tapi rukunnya kita niat membasuh muka, mencuci tangan, mengusap sebagian kepala kita, lalu kaki. Nah, itu cukup.
Kalau nanti kita di perjalanan jauh, kita cukup membasahi itu, cukup melakukan itu sehingga wudhu kita syah. Kemudian apa aja hal-hal yang membatalkan wudhu? Itu tadi ada keluarnya mani, keluarnya sesuatu dalam hubungan tubuh kita, terlalu kenyang nih, ada nih terlalu kenyang, gila, ingin kemaluan, nah itu udah membatalkan wudhu. Lalu ibadah selanjutnya adalah mandi wajib. Nah, ini mandi wajib buat kita ya, ini udah besar nih. Mungkin ada yang sudah menikah juga nih di sini. Kalau ada yang nikah nanti kita belajar juga mandi wajib. Tapi kita nggak praktek ya, kita hanya di sini hanya bercerita doang tentang mandi wajib. Nah, mandi wajib itu apa sih sebab-sebabnya yang membuat kita mandi wajib? Nah, tentu ada hal-hal yang membuat kita perlu mandi wajib. Bersetubuh, nah itu harus mandi wajib. Jadi kalau nggak mandi wajib, sholat ataupun ibadah yang lain tidak akan diterima karena kita dalam keadaan kotor. Kemudian apa lagi? Keluarnya mani, mimpi basah misal. Nah itu membuat kita harus mandi wajib. Bagi perempuan ada haid dan nifas, kita melahirkan itu salah satu. Itu adalah hal-hal yang menyebabkan mandi wajib. Lalu dalam mandi wajib ada rukun. Apa aja rukunnya? Niat, ya. Niat saat membasuh semua tubuh kita itu harus niat. Kemudian membersihkan kotoran dan sesuatu yang ada di sekitarnya. Ada banyak bersih ya, jadi teman-teman bisa membersihkan kotoran ini. Lebih bagusnya bersihkan pakai sabun. Ya. Sabun biar bersih. Kemudian harus merata ya, airnya harus merata. Jadi kalau nggak merata nanti nggak sah mandinya. Kemudian yang terakhir adalah tayamum. Nah, tayamum itu apa? Tayamum itu ibadah yang kita lakukan ketika, lebih tepatnya mengganti wudhu ya. Jadi tayamum itu adalah mengganti wudhu ketika kita mau melaksanakan sholat tapi suatu air wudhu nggak bisa. Nah, jadi kita mengganti, nggak ada maksudnya. Jadi kita gantikan dengan tayamum. Nah, siapa saja yang diperbolehkan untuk tayamum kayak gitu? Nah, orang-orang yang diperbolehkan untuk melakukan tayamum adalah orang yang sakit. Sakit dalam artian dia tidak bisa menyentuh air. Kalau menyentuh air dia akan pertama sakit. Kemudian orang dalam perjalanan jauh adalah orang musafir di tengah perjalanan, di perjalanan dia tidak menemukan air sama sekali, maka dia boleh tayamum. Lalu tidak ditemukan air. Nah, tidak ditemukan air itu bukan di Karangmalang ke kampus, jauhnya di kampus ada air. Nah, kita tayamum karena di sekitar di sekitar masjid Karangmalang nggak ada. Nah, akhirnya kita tayamum, nggak boleh. Tayamum itu ketika kita udah berjuang mencari air, tapi nggak ada, baru kita tayamum. Nah, ada cara-cara tayamum. Cara tayamum adalah sudah masuk waktu sholat. Sudah masuk waktu sholat, diperbolehkan tayamum. Lalu kita sudah usaha mencari air, nah, tapi tidak ditemu. Itu syaratnya. Kemudian menggunakan tanah serta suci dan bersih. Saya yakin teman-teman udah tahu ya cara tayamum ya. Nanti kalau nggak tahu silakan bertanya. Kalau ada rukun seperti biasa ya, rukun dalam setiap ibadah itu adalah niat. Kemudian mengusap muka dengan tanah, lalu mengusap tangan sampai situ. Jadi nggak rumit amat ya. Muka, tangan sampai situ. Dan tertib. Nah, mungkin itu aja ya yang dapat kita bagikan malam hari ini ya. Jadi materi kita tinggal 2 kali pertemuan. Jadi itu teman-teman, kalau sebelum kita tutup mungkin ada yang ingin diskusi ya terkait dengan materi kita. Boleh tanya ini, Mas? Gimana? Boleh izin bertanya? Boleh ini? Boleh banget ya. Gimana hukumnya sholat ketika seseorang
tengah dalam perjalanan dia naik angkutan umum, Mas. Angkutan umumnya ini dia Kereta itu tidak menghadap ke arah kiblat, iya. Dalam sholat tuh Nah. banyak. tapi dia ingin melaksanakan sholat. Tapi kan salah satu syarat sholat adalah menghadap kiblat, toh. Nah, itu bagaimana, Mas? Iya. Dalam fikih sholat itu saya jawab ya, atau teman-teman ada yang bisa jawab. Dalam fikih sholat ya, ini yang saya pelajari waktu SMP. Jadi ada yang namanya sholat dalam kendaraan ataupun sholat kendaraan. Jadi kita harus sesuai. Kalau udah masuk waktu sholat dan kita tidak tahu, guys, ini bis ataupun kereta ini berhentinya di mana, transportasi yang kita naikin ini berhenti di mana, kapan berhentinya. Jadi kita boleh tayamum di situ, ataupun kita punya air kita ngambil wudhu di situ, kita menjalankan sholat sesuai mengikuti transportasi yang kita naikin gitu. Kalau kita pakai bis ini nggak bisa turun ya, karena harus sesuai dengan apa namanya fiturnya misalnya. Jadi kita nggak harus kiblat. Itu namanya sholat mengikuti transportasi yang kita naikin. Itu sih. Jadi kalau di bagian itu gugur kiblatnya. Jadi sholat itu tidak ada sebatas di sini, nanti akan ada turunannya, kapan kita harus jamak, kapan kita harus qasar misal. Jadi sholat itu bukan sesulit yang kita bayangkan ya. Jadi kita udah nggak bisa sholat nih, harus berdiri misal. Tadi kan ada rukun tuh, harus berdiri rukun. Nah, enggak gitu. Dalam Al-Quran dijelaskan kalau tidak mampu berdiri ya duduk, kalau tidak mampu duduk ya tidur. Dan dalam tidur pun cukup dengan niat kalau tidak mampu melakukan gerakan. Sholat itu nggak serumit yang kita bayangkan. Ya gitu sih. Jadi ikut arah kemana kendaraan itu menuju ya, Mas. Nggak apa-apa kalau sholatnya ikut arah kendaraan gitu. Iya, itu memang diperbolehkan, itu diperbolehkan dalam ilmu fikih ya. Kita naik pesawat ya karena kita takut turunnya lama, karena takut lewat waktunya, bisa kita jalankan itu. Tapi boleh kita langsung jamak misal kamu udah tahu nih bahwa kereta ini nggak akan berhenti jam sekian, kita jamak, misal kita berangkatnya maghrib. Nah, sholat maghrib langsung kita jamak ya. Jamak antara maghrib sama isya, gabungkan sholatnya. Jadi tidak lagi menjalankan sholat isya. Atau kita gabungkan sholat maghrib isya. Nah, artinya kita nggak jalankan sholat maghrib, udah niat. Saya tidak dapat menjalankan sholat maghrib nih, nanti saya langsung gabungkan ke sholat isya, jadi jamaknya sih. Baik, Mas, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih juga sudah bertanya. Kalau udah nggak ada yang ingin didiskusikan, kita udahin ya pertemuan kita malam hari ini. Atau masih ada yang ingin bertanya? Mungkin pertanyaan ringan, Mas. Boleh, Mas? Boleh banget. Ini yang mengenai tauhid tadi kan ada tingkat ada tauhid rububiyah, uluhiyah, dan aswa saya lupa itu satu lagi. Yaitu apakah ketiganya itu mempunyai tingkatan yang sama ataupun kita ada tingkatan yang berbeda-beda gitu. Jadi kayak kita mengetahui dulu atau mempelajari tauhid rububiyah dulu, baru mengetahui tauhid uluhiyah, atau berbarengan dan berjalan seiringan. Mungkin itu, Mas. Iya, sebenarnya itu kalau aku ini ya, menurut aku ya, jadi nggak ada tingkatan yang harus kita pelajari, mana yang dulu, mana yang tidak. Karena ini yang berkaitan dengan ketuhanan. Jadi kita ini kan maknanya beda-beda ya. Jadi rububiyah itu adalah pencipta, uluhiyah itu adalah yang disembah.
Allah ataupun Tuhan yang kita sembah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi dua-duanya sama. Nah, bagaimana kita bisa sampai ke menyembah Allah kalau kita tidak mengakui Allah sebagai pencipta? Nah, gitu. Dan kalau kita tidak mengakui uh, kalau kita tidak mengakui uluhiyah, misal tidak menyembah Allah, tapi kita mempercayai Dia menciptakan muka bumi ini, jadi agak ini juga, kita mempercayai, kita meyakini Dia pencipta, tapi kita tidak menyembah Dia. Gitu. Nah, di sini lebih tahu jenis-jenis tauhidnya, supaya kita tahu bahwa yang berhak disembah uluhiyahnya Allah, itu Allah. Yang menciptakan muka bumi ataupun seluruh alam semesta ini adalah Allah. Jadi itu zat yang perlu kita tahu. Kita pelajari tentang tauhid itu zat Allah, zat pencipta alam semesta, zat yang tiada lain yang kita sembah kepada Allah, yang pemilik nama baik, pemilik sifat baik. Tidak ada tingkatan. Karena ini bukan jenis ilmu yang kita pelajari. Mungkin kalau dalam Islam yang sampai ke titik itu, kita mungkin teman-teman akan kenal yang namanya tasawuf, ya. Apalagi di Indonesia ini sangat terkenal banget dengan tasawuf, ya. Dulu ketika Islam masuk, ya, Al-Fusiri misal, itu kan dalam Islam juga, kalau kita katanya tingkatan ilmu yang mungkin harus kita pelajari dengan nama syariat. Nah, hari ini kita sedang belajar syariat nih. Nah, syariat yang menjalankan kita karena ada tarekat, sikat, baru ma'rifat. Gitu sih. Baik Mas, mungkin cukup karena memang sudah terjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih Mas. Oke. Ya udah, mungkin ada yang mau bertanya. Lalu kapan Tuhan menciptakan? Misi, apa boleh bertanya? Boleh banget, silakan. Suaranya nggak ada. Halo. Ini emang sengaja nggak ada suara. Jadi bertanya nggak nih? Ya Mas, maaf sinyalnya tadi gangguan Mas. Nggak apa-apa. Saya ingin bertanya Mas tentang Suaranya nggak keluar. Mungkin kalau nggak bisa di on mic, langsung di room chat aja. sudah bisa Mas. Permisi, masuk suara saya? Masuk. Ya. Saya ingin bertanya itu Mas tentang tayamum. Kan kalau kita misalnya kan orang sakit ya, nggak bisa jalan. Jadi nggak bisa wudhu. Misalkan wudhu ada air kan, kita nggak boleh wudhu itu di kamar mandi yang satu bilik sama kloset gitu kan Mas. Jadi kita tuh nggak bisa kemana-mana. Jadi satu-satunya jalan tuh tayamum gitu gimana Mas? Apa tetap diperbolehkan? Diperbolehkan. Karena salah satu orang yang diperbolehkan untuk bertayamum itu adalah ketika dia sakit,
yang tidak boleh ataupun tidak bisa melakukan atau menggunakan air kayak gitu. Boleh tayamum. Kamu patah ya udah nggak bisa tuh mau wudhu kayak gimana, kita patah misalnya, patah kaki ya misalnya, ya udah kita harus tayamum. Bagi orang Islam, kalau nggak Islam gak usah tayamum. Gitu sih. Oh iya, makasih Mas atas jawabannya. Siap. Kalian ada yang alumni ini nggak sih, teman atau pondok kayak gitu? Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin cukup kali Mas, atau nanti dilanjutkan di WA grup. Karena Oke, memang susah sinyal yang lain takutnya. iya sama ini sih, udah waktunya juga. Tapi kalian dapat ini ya, kuota di kampus ya, jadi nggak masalah. Alhamdulillah dapat Mas. Dapat. Oke, teman-teman, terima kasih udah sempatkan waktu pada malam hari ini. Jadi yang nggak masuk nih sedang 3 orang ya, atau saya boleh panggil ulang 3 orang ya? Najib Zuhri nggak ada ya? Itu hadir Mas, Najib. Terus Yuda Mahendra, nggak ada ya? Siapa lagi ya? Itu aja. Jadi Ricky nggak bisa hadir karena dia sakit. Iya. Jadi teman-teman terima kasih sudah sempatkan waktu. Kita kesibukan banyak tugas, banyak pekerjaan rumah dan lain sebagainya. Teman-teman sempatkan untuk mendengarkan ocehan sedikit ya. Saya mengingatkan ya, ini sekali lagi saya sampaikan tidak bermaksud untuk menggurui, tapi hanya saja saya diberi amanah untuk saling mengingatkan, yang lebih tepatnya saling mengingatkan satu sama lain. Mungkin satu saat saya lupa, teman-teman bisa mengingatkan apa yang kita bagikan hari ini, atau teman-teman lupa, nah hari ini saya mencoba mengingatkan kembali. Nah, lebih tepatnya kita sharing dan saling mengingatkan satu sama lain. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena waktunya udah malam banget, udah lewat 14 menit ya. Sangat rugi kita udah 15 menit kita korupsi waktu kita. Nah, kita cukup. Semoga pertemuan kita hari ini sangat bermanfaat bagi kita semua, dan mari kita sempurnakan majelis kita dengan sama-sama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebagai penutup, saya ingin membacakan salah satu Quran surat Al-Hujurat ayat 15. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar, orang-orang yang sedih. Oke, sekian. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Sama-sama.